Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita akan mengikuti ibadah dan layanan perjamuan kudus di lingkungan Majelis Jemaat Palangka 1. Sebelum ibadah ini kita mulai, kami akan menyampaikan warta jemaat sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat Palangka 1 mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak, Ibu sekalian. Amin. Selamat ulang tahun ke-185 Pekabaran Injil di Kalimantan. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, pada ibadah minggu ini dilaksanakan secara khusus, yaitu ibadah hari pengucapan syukur ulang tahun ke-185 tahun Pekabaran Injil GKE di Kalimantan, dan dilaksanakan perjamuan kudus dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema menjadi saksi iman. Ketiga, Majelis Jemaat Palangka 1 menghimbau kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, persembahan syukur keluarga tetap dikumpulkan menggunakan amplop yang telah disediakan oleh majelis dan diserahkan langsung kepada Majelis Palangka 1 atau melalui pengurus lingkungan masing-masing. Yang kelima, kami yang bertugas saat ini adalah penetua diakon dari lingkungan pelayanan 5 Majelis Jemaat Palangka 1, mendampingi Bapak Pendeta Melkira Estia dengan rincian tugas sebagai berikut. Penetua Punding Ambu sebagai pembukaan ibadah dan menyampaikan warta jemaat. Diakon Elvira Ugamuses sebagai liturgus. Penetua Alpi Yigandrung menyerahkan dan menerima Alkitab. Elvira Ugamuses pembaca Alkitab. Diakon Winardo pemimpin persembahan. Elvia Amanda
song leader, Elpina Yowanda, song leader, Kapeno Nahan, pemain musik, dan seluruh tim multimedia Jemaat Palangka 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pelayanan ibadah ini, terutama kepada Bapak Pendeta Melkira STH, Penetua Diakon, pemain musik, song leader, operator LCD, operator sound system, dan tim multimedia Majelis Jemaat Palangka 1. Semoga ibadah ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Demikian warta jemaat untuk kita hari ini, dan apabila ada hal-hal yang kurang baik, baik tutur kata, sikap, perilaku kami, itu adalah kekurangan kami, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dirgahayu ke-185 Pekabaran Injil di Kalimantan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah ini dimulai, kami akan menyampaikan inspirasi hidup. Kemarin adalah memori, hari ini adalah realita. Besok adalah misteri, maka isilah hidupmu dengan kasih. Jika ingin mengubah dunia, mulailah dari rumah dan keluarga sendiri. Tebarkanlah kasih kemanapun kau pergi. Jika tak mampu memberi makan untuk ribuan orang, berilah makan untuk satu orang saja. Setiap kali kau tersenyum kepada sesama, itu adalah aksi kasih dan persembahan yang berharga, yang sangat indah. Lakukanlah kebaikan kepada orang lain, bukan karena melihat siapa mereka, tetapi lakukan dengan ikhlas. Hidup ini singkat, jika terlalu asik menghakimi sesama, kau tidak punya waktu untuk mengasihinya. Untuk mempersiapkan diri kita, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam. Tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835. Penginjil Banstein menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi, kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru, dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan, yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi tekad yang kuat dan semangat yang terus melayani, yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah, kita merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh,
membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena pada masa itu, Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan. Sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita. Kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus tetap diberitakan apapun keadaannya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Pembacaan nas Alkitab untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak GKE yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Abraham. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut,
Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan puji-pujian yang akan dibawakan oleh pendeta, penetua dan diakon yang bertugas pada saat ini beserta song leader dengan judul Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan
Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami dalam memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan bisa kami gunakan di dalam kehidupan kami selama kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, siap untuk mendengar akan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seluruh isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di hadapan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Amin. Selamat pagi, salam. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-185. Dan selain itu, Gereja Kalimantan Evangelis juga memperingati Hari Pengucapan Syukur. Dan berkaitan atau berbarengan dengan itu, Gereja Kalimantan Evangelis juga melaksanakan perjamuan kudus.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis bersyukur karena sampai pada saat ini Injil sudah berusia 185 tahun. Rasa syukur kita sebagai orang-orang yang percaya tentunya sangatlah beralasan. Karena ada orang-orang tertentu yang bersedia memberitakan Injil sehingga orang-orang di Pulau Kalimantan bisa mendengar dan menerima Injil. Dengan mendengar dan menerima Injil itu, maka orang-orang yang berada di Pulau Kalimantan, khususnya warga Dayak di Kalimantan, memperoleh keselamatan dan memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tentunya mempunyai alasan yang sangat mendasar sehingga menaikkan pujian dan syukur. Karena sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis mengingat kembali akan pekabaran Injil yang dilakukan di Pulau Kalimantan. Pekabaran Injil yang dilakukan di Pulau Kalimantan ini adalah karena kesetiaan dari orang-orang yang telah menerima Kristus dan memberitakannya kepada makhluk atau kepada bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Pada tahun 1835, Bernstein hadir di Pulau Kalimantan. Dia memberitakan Injil sehingga orang-orang Kalimantan mendengar dan memahami Injil serta memiliki kehidupan yang kekal. Dengan berita Injil yang diberitakan tersebut, maka kita sebagai orang-orang yang percaya saat ini menerima kasih karunia Tuhan dan sekaligus kita pun mempersiapkan diri untuk terus memberitakan Injil, sehingga pemberitaan Injil yang diberitakan sejak semula sampai sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian hal yang selanjutnya, perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini sebagai warga gereja yang telah menerima kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Tentu kita meyakini bahwa keselamatan yang kita miliki itu adalah bukan karena usaha yang kita lakukan sebagai manusia. Iman kita mengatakan bahwa keselamatan atau kehidupan yang kekal itu dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melewati pengorbanannya di kayu salib. Dia telah menyerahkan nyawanya, dia telah menumpahkan darahnya. Nyawa dan darah yang diserahkan untuk penebusan dosa kita itulah yang kita peringati ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah tanda dari darah dan daging Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri untuk keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, sekali lagi kita bersyukur atas kasih karunia Allah bagi kita di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berusaha untuk itu, tetapi Tuhanlah yang menyediakan bagi kita. Ketika kita merayakan perayaan tersebut di atas, marilah kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Dari firman Tuhan ini, ibu bapak dan saudara-saudara, kita melihat Yesus pertama-tama ketika dia mengatakan bahwa ia akan mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan dia juga mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melewati pernyataan atau melewati kalimat ini, ibu bapak dan saudara-saudara, yang pertama yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada pendengar pada waktu itu adalah bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus akan berhadapan
dengan bahaya, dengan rintangan, dengan tantangan, dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu bahaya, tantangan dan rintangan itu akan menghadang, akan membahayakan, dan juga bisa membinasakan orang-orang yang telah mengikuti Yesus. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara-saudara, pada bagian selanjutnya Yesus mengatakan, agar mereka yang menjadi murid Yesus, atau agar mereka yang telah menyiapkan diri untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagai orang-orang percaya, melewati nas kita ini, Yesus tegaskan agar mereka jangan takut terhadap orang-orang yang hanya bisa membinasakan tubuh tetapi tidak membinasakan nyawa. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Yesus mengatakan seperti ini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Melewati perkataan ini, Yesus mau mengingatkan agar orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, karena bersama-sama dengan mereka Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia akan menopang, akan menolong. Dan jika mereka mengalami siksaan, jika mereka mengalami penderitaan, itu hanyalah penderitaan tubuh, siksaan terhadap tubuh kita, tetapi jiwa kita atau nyawa kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki kehidupan yang kekal, tidak hanya di tengah-tengah dunia ini, tetapi ketika kita mengakhiri kehidupan kita dari dunia ini, kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya. Kemudian yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, melewati firman Tuhan pada saat ini juga Yesus mengingatkan murid-murid ketika dia mengutus mereka agar mereka menjadi murid-murid yang setia. Dia mengatakan seperti ini di dalam nas kita. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak akan layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Melewati firman Tuhan ini, ibu bapak dan saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang-orang yang percaya ketika memilih menjadi orang-orang yang percaya, ada konsekuensi tersendiri yang harus ia terima. Yang pertama, bahwa ketika dia menerima Kristus dan menerima ajarannya, maka kehidupannya akan berubah. Segala sesuatu yang ia lakukan tentu berpadanan dengan Kristus, maka segala sesuatu yang berasal dari dunia akan menjadi seteru. Apabila di dalam sebuah keluarga tidak sama-sama atau tidak memahami Kristus atau tidak menjadi pengikut Kristus secara bersama-sama, tentu akan menjadi masalah besar. Yang satu memahami berbeda dengan yang lain, sehingga terjadi perpecahan, terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, bahwa dia datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Ketika pemahaman yang berbeda dalam sebuah keluarga mengenai kerajaan surga, maka firman itu tidak menjadi sesuatu yang mendamaikan, tetapi justru menjadi sesuatu yang membawa pertentangan. Maka oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita memberitakan firman Tuhan ini agar semua bisa memahami firman Tuhan dan bisa melakukannya sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga dia menjadi damai dan tidak menjadi pedang dalam sebuah keluarga. Kemudian yang selanjutnya, melewati pernyataan ini juga mau mengatakan kepada kita secara bersama-sama bahwa sebuah keluarga
yang telah menerima Kristus hendaknya tidak menjadi sesuatu yang membuat kita lari, ya tidak membuat sesuatu yang membuat kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi seteru di hadapan Tuhan. Melewati firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan agar Injil Kerajaan Allah itu benar-benar dipahami dan benar-benar dimengerti, sehingga menjadi sumber sukacita, sehingga menjadi sumber kekuatan yang memberikan sebuah motivasi dalam sebuah keluarga untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa didengarkan atau bisa didapatkan oleh orang-orang yang tentunya belum pernah mendengar Injil Kerajaan Surga. Kemudian yang selanjutnya, melewati firman Tuhan ini, Yesus juga mengingatkan kepada mereka bahwa menjadi murid Yesus atau menjadi orang percaya adalah orang yang bersedia memikul salib. Melewati pernyataan ini, Yesus mau mengatakan bahwa banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang percaya atau yang bersedia menjadi pengikut Yesus, tetapi tidak bersedia memikul salib, tidak bersedia menanggung beban, tidak bersedia menanggung resiko, tidak bersedia menanggung konsekuensi yang terjadi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita secara bersama-sama bahwa yang pertama, menjadi murid Yesus atau menjadi orang-orang percaya itu adalah bagaimana kita tidak takut dan tidak gentar dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena Allah sendiri akan menyertai, akan menuntun, akan menguatkan, dan akan menopang kita. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua, melewati firman Tuhan ini, dia menegaskan agar setiap orang yang percaya itu, yang telah mengaku dirinya sebagai murid Kristus, mereka lebih setia kepada Tuhan dibandingkan dengan perkara-perkara yang berasal dari dunia ini, termasuk perkara-perkara keluarga. Karena banyak perkara-perkara keluarga yang justru menjadi penghalang, yang justru menjadi penghambat, yang justru menjadi kita sebagai orang-orang yang percaya menjauh dari hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, melewati firman Tuhan ini juga Yesus mengingatkan agar kesetiaan kita sebagai murid Kristus tidak hanya bersedia dalam suasana yang menyenangkan, dalam suasana yang membahagiakan, tetapi sebagai murid Kristus kita datang kepada Tuhan tidak hanya menyenangkan diri kita, memuaskan diri kita, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita masuk dalam pengantar perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nanti perjamuan anak domba di dalam bumi baru dan di bawah langit baru. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemeriksaan diri supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanlah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari Saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu, bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan sorgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu akan menguatkan dan memelihara saudara kepada kehidupan yang kekal. Amin. Persembahan syukur hari pengucapan syukur dan 185 tahun perkabaran Injil GKE sekaligus persembahan khusus perjamuan. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nats pengantar. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh kerana kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 12. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia Injil-Mu yang telah kami rasakan, yaitu keselamatan dan kecukupan berkat. Kiranya kasih dan anugerah-Mu terus menolong kami, supaya orang lain pun dapat mendengar berita Injil-Mu. Melalui persembahan ini dan hidup kami pun terus diberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE, Pelangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan bait yang kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahimu dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulut dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan masuk pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.